Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Trijoko Raharjo MPD dan Pak Imam Sofwan SPD MPD serta teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya, perkenalkanlah kami kelompok 8 yang beranggotakan. Next slide. Yang pertama yaitu ada Rohman Nur Anissa sebagai pemateri 1, yang kedua ada Arneta Dias Verina sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Rizky Inggi Prasetya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi dalam Masyarakat. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kepada Saudara Rohman Nur Anissa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya, Rohman Nur Anissa, akan menyampaikan tentang arti dari komunikasi. Menurut Hybels and Weaver 2 tahun 1992, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Proses ini meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya melalui lisan dan juga tulisan, tetapi juga dengan bahasa tubuh, gaya, maupun penampilan diri, ataupun menggunakan alat bantu di sekeliling kita untuk memperkaya sebuah pesan. Kemudian komunikasi ini tuh sering diistilahkan dengan pernyataan diri yang efektif, pertukaran pesan-pesan yang tertulis, pesan-pesan tidak tertulis, dan juga bisa berupa pesan-pesan dalam sebuah percakapan. Bahkan komunikasi ini bisa kita lalui melalui imajinasi, pertukaran informasi, ataupun hiburan dengan kata-kata melalui percakapan, ataupun dengan metode lainnya. Pengalihan informasi dari satu orang ke orang lain, pertukaran makna antar pribadi dalam sebuah sistem simbol, dan proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. Efek yang dimaksud di sini adalah feedback yang kita terima berupa pemahaman. Oke, selanjutnya adalah proses langkah-langkah bagaimana komunikasi itu terjadi. Yang pertama adalah ideation. Ideation atau ide ini merupakan penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi. Nah, langkah pertama dari sebelum kita berkomunikasi adalah kita menemukan ide. Apa sih yang mau kita komunikasikan? Apa sih yang ingin kita transferkan kepada komunikan? Nah, selanjutnya, langkah kedua itu adalah berupa penyampaian pesan atau encoding. Setelah kita sudah menemukan ide, kita akan menciptakan pesan yang ingin kita sampaikan kepada komunikan. Nah, di penyampaian pesan ini, penciptaan pesan ini merupakan sumber penerjemahan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, ataupun lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi yang diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, efek yang dimaksud di sini adalah sebuah pemahaman. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah proses komunikasi atau penyampaian pesan yang ingin disampaikan. Setelah yang pertama kita mencari ide, kemudian langkah kedua kita menciptakan pesan yang ingin kita sampaikan, langkah ketiga adalah menyampaikan pesan tersebut. Atau setelah kita sudah encoding, setelah kita sudah menciptakan pesan tersebut, langkah ketiga adalah menyampaikannya. Nah, langkah keempat setelah sudah kita sampaikan, langkah keempat adalah penerimaan pesan. Penerimaan pesan yang ingin kita sampaikan kepada komunikan. Penerimaan pesan ini sering kita sebut dengan decoding, yaitu memberikan tafsiran, interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepada pemahaman atau understanding. Nah, setelah kita sudah menemukan ide, sudah menciptakan suatu pesan, sudah menyampaikannya, kemudian langkah keempat ini adalah menerima pesan
apa yang sudah disampaikan oleh komunikator diterima oleh komunikan dan diharapkan akan menimbulkan sebuah pemahaman. Dan langkah terakhir atau tahap yang terakhir adalah feedback. Feedback itu adalah umpan balik yang memungkinkan sumber itu mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan kepada penerima atau pesan yang sudah disampaikan kepada komunikan. Nah, umpan balik ini dapat dijadikan sebuah landasan untuk mengevaluasi aktivitas komunikasi. Jadi, feedback ini bisa berupa pesan baik ataupun pesan tidak baik, atau yang bisa kita sebut dengan sebuah pemahaman ataupun kekecewaan. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rohman Nur Anissa atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arneta Diaserina. Kepada Arneta Diaserina, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan terhadap komunikasi. Beberapa pandangan terhadap komunikasi itu diantaranya yang pertama, ada komunikasi sebagai aktivitas simbolik. Aktivitas simbolik ini berkomunikasi menggunakan simbol-simbol bermakna baik verbal maupun non-verbal. Simbol komunikasi ini dapat berbentuk tindakan dan aktivitas manusia atau tampilan objek yang mewakili makna tertentu. Makna dalam hal ini adalah persepsi, pikiran, atau perasaan yang dialami seseorang yang pada gilirannya dikomunikasikan kepada orang lain. Yang kedua, ada komunikasi sebagai proses. Komunikasi sebagai proses ini adalah aktivitas dinamis, aktivitas yang terus berlangsung secara berkesinambungan sehingga terus mengalami perubahan. Dan yang terakhir, ada komunikasi sebagai pertukaran makna. Komunikasi ini merupakan kegiatan mengirim atau menerima pesan. Namun pesan sama sekali tidak berpindah. Yang berpindah adalah makna dari pesan tersebut. Next slide. Kemudian ada jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun individu atau kelompok dengan masyarakat. Dalam komunikasi langsung ini, pengaruh hubungan antar pribadi atau interpersonal memegang peranan yang sangat besar. Dalam komunikasi langsung, antara komunikator dan komunikan harus langsung bertemu atau face to face. Proses komunikasi yang terbangun dipengaruhi oleh emosi atau perasaan di antara kedua belah pihak. Menurut Effendi, tahun 1999, proses komunikasi dalam masyarakat dapat dibedakan dua tahap. Yang pertama, ada proses komunikasi secara primer. Proses penyampaian secara primer ini yaitu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, sial atau gestur, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Yang secara langsung itu mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Selanjutnya yang kedua, ada proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder ini yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Mengapa sih menggunakan alat bantu atau media kedua? Yang pertama alasannya yaitu seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh. Dan alasan kedua yaitu jumlah komunikannya banyak. Beberapa media kedua atau alat bantu yang biasanya digunakan antara lain surat, telepon, telegram, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya yang sering digunakan dalam berkomunikasi. Dan selanjutnya yaitu komunikasi massa. Menurut Joseph A. De Vito, sebagaimana dikutip Nuruddin pada tahun 2007 mengatakan bahwa first massa communication is communication addressed to masses to an extremely large science
Second, massa communication is communication mediated by audio and or visual transmitter. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan komunikasi massa adalah proses pengiriman pesan yang ditujukan kepada massa atau halayak yang jumlahnya banyak. Dipahami pula bahwa berbicara tentang komunikasi massa, berbicara tentang proses transmisi pesan yang dilakukan dengan menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Dari pengertian komunikasi massa tersebut juga, Bungin pada tahun 2007 menyebutkan beberapa unsur penting dari komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator. Komunikator dalam konteks komunikasi massa ini adalah pihak yang biasanya dalam bentuk organisasi atau institusi formal yang dengan mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dan media ingin menyebarkan suatu informasi sehingga dapat ditangkap secara cepat oleh halayak luas. Yang kedua ada media massa. Media massa ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara massal dari institusi pemilik media kepada masyarakat. Yang ketiga ada informasi. Informasi massa merupakan informasi yang telah dikemas dengan tujuan tertentu diperuntukkan bagi masyarakat secara massal. Yang keempat ada gatekeeper, adalah orang atau sekelompok yang bertugas menyeleksi, memperluas atau membatasi informasi yang akan disampaikan kepada halayak dalam suatu organisasi media. Yang kelima ada halayak atau publik. Halayak ini adalah massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, misalnya pendengar TV. Kemudian yang keenam, umpan balik. Umpan balik adalah respon yang timbul dari halayak akibat informasi massa yang disampaikan oleh organisasi media. Hanya saja umpan balik dalam komunikasi massa ini tidak seperti pada komunikasi langsung. Umpan balik dalam komunikasi massa ini bersifat tertunda atau tidak langsung. Selanjutnya ada menurut Bungin tahun 2008, komunikasi itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada konsep massa. Konsep massa ini terdiri dari masyarakat dalam jumlah yang besar. Jumlah massa yang besar menyebabkan massa tidak bisa dibedakan satu dengan lainnya. Sebagian besar anggota massa memiliki negatif image terhadap pemberitaan media massa. Karena jumlah yang besar, maka massa juga sukar diorganisir. Jumlah massa yang besar itu, maka massa cenderung bergerak sendiri berdasarkan sel-sel massa yang dapat dikendalikan oleh orang-orang dalam sel itu. Kemudian, massa merupakan refleksi dari kehidupan sosial yang luas. Yang kedua, ada proses komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki proses yang berbeda dengan komunikasi langsung. Sifat komunikasi massa ini melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya juga akan sangat kompleks dan rumit. Proses komunikasi massa menurut MC Quayle pada tahun 1992 ini terlihat berproses dalam bentuk melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Dilakukan dalam satu arah, yaitu komunikator ke komunikan. Berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi ini di antara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Berlangsung impersonal atau non-pribadi dan tanpa nama. Proses ini menjamin bahwa komunikasi massa akan sulit diidentifikasikan siapa penggerak dalam sebuah gerakan massa di jalan. Berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan di masyarakat. Dan yang ketiga ada audiensi massa. Audiensi massa ini memiliki sifat antara lain yang pertama terdiri dari jumlah yang besar dan yang kedua sulit diprediksi jumlahnya. Sifat audiensi massa ini tersebar di mana-mana, terpencar dan tidak mengelompok di wilayah tertentu. Dan yang keempat ada budaya dasar. Komunikasi massa berproses pada level budaya massa, sehingga sifat-sifat komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh budaya massa yang berkembang di masyarakat, di mana proses komunikasi itu berlangsung. Dengan demikian, maka budaya massa dalam komunikasi massa memiliki karakter. Dan yang terakhir ada peran media massa. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor media massa menurut Bungin pada tahun 2008 dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai institusi pencerahan masyarakat.
yaitu berperan sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. Yang kedua, media massa juga menjadi media informasi kepada masyarakat. Dan informasi yang terbuka, jujur, dan benar disampaikan kepada media massa, kepada masyarakat. Maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi. Masyarakat yang terbuka dengan informasi. Sebaliknya, masyarakat akan menjadi masyarakat yang informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Dan yang terakhir, media massa sebagai hiburan atau agent of change, yaitu mendorong agar perkembangan itu bermanfaat bagi manusia, bermoral, dan masyarakat sakinah. Dengan demikian, media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya justru merusak peradaban manusia dan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kedua pembicara tadi. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari. Proses komunikasi dalam masyarakat itu pasti akan melalui beberapa langkah, yang diantaranya yang pertama yaitu melalui ideation, yang kedua encoding, yang ketiga yaitu penyampaian pesan, terus melakukan encoding atau penafsiran sehingga menghasilkan adanya sebuah feedback. Di samping itu, pandangan terhadap komunikasi itu diantaranya ada komunikasi sebagai aktivitas simbolik, dan yang kedua ada komunikasi sebagai proses, dan yang terakhir itu ada komunikasi sebagai pertukaran makna. Proses komunikasi sendiri itu pada hakikatnya adalah suatu proses pemindahan transisi atau penyampaian ide, gagasan, informasi, dan sebagainya dari seseorang kepada seseorang yang lain. Adapun jenis-jenis komunikasi itu ada komunikasi langsung dan komunikasi massa. Proses komunikasi langsung dalam masyarakat itu dibedakan atas dua tahap. Yang pertama yaitu ada proses komunikasi secara primer dan ada proses komunikasi secara sekunder. Sedangkan proses komunikasi massa itu dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu ada konsep massa, ada proses komunikasi massa, terus ada audiensi massa, budaya massa, dan ada peran media massa. Next slide. Oke, baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.